Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup kamu tuh kayak lagi nempel sama satu hal, padahal sebenarnya udah nggak nyaman? Kamu tahu capek, tahu sakit, tapi entah kenapa masih bertahan. Aku Fani, dan aku mau ngajak kamu ngobrol santai sambil bedah buku Koala Kumal karya Raditya Dika. Tapi tenang, ini bukan bedah buku yang kaku atau sok serius. Kita bakal bahas satu persatu dengan bahasa sehari-hari sambil curhat bareng. Dan satu hal yang perlu kamu tahu, aku bakalan ninggalin di setiap bab nanti satu pertanyaan, yang pertanyaannya cuman kamu yang tahu. Nggak ada jawaban yang benar atau salah, karena ini soal hidup kamu sendiri. Oke, kita mulai dari bab pertama. Bab 1, Koala Kumal. Di bab ini, Radit langsung ngenalin metafora utama bukunya yaitu koala. Koala itu hewan yang hidupnya nempel sama satu pohon. Dia makan di situ, tidur di situ, hidup pun di situ. Masalahnya, kalau pohonnya mati, dia nggak pindah, ya dia juga ikut mati. Radit pakai koala buat ngegambarin manusia. Kita sering banget nempel sama satu hal yang bisa orang, bisa pekerjaan, bisa mimpi lama. Padahal sebenarnya kita udah tahu, udah nggak tumbuh di situ, tapi karena udah terlanjur nyaman, kita milih bertahan. Walau capek, walaupun sakit, tapi lucunya, Radit, dia nyampein hal yang dalam tapi pakai nada santai. Nggak kayak bahkan kadang lagi kayak bercanda. Tapi justru karena itu pesannya masuk. Kita jadi mikir, jangan-jangan gue lagi jadi koala ya. Dan sebelum lanjut ke bab selanjutnya, aku mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kamu. Sekarang ini kamu lagi nempel di pohon apa? Dan jujur aja ke diri sendiri, pohon itu masih bikin kamu hidup atau cuma bikin kamu bertahan? Nah, kalau di bab pertama kita masih nempel sama satu pohon, di bab selanjutnya Radit mulai nunjukin apa yang sebenarnya terjadi ketika satu persatu di hidup kita mulai lepas dengan sendirinya. Bab 2, orang-orang yang pergi. Masuk bab ini, ceritanya mulai kerasa dekat. Radit mulai ngomongin soal orang-orang yang datang dan pergi dari hidupnya. Bukan perginya dramatis, tapi yang pelan-pelan. Yang dulu tiap hari ngobrol bareng, sekarang cuma nama di kontak. Radit ngajarin satu hal penting. Gak semua orang yang datang di hidup kita itu ditakdirkan untuk tinggal lama. Ada yang datang cuma buat nemenin satu fase, ngasih satu pelajaran, lalu pergi. Dan itu bukan kesalahan siapa-siapa. Bab ini nyambung banget sama bab pertama. Kalau tadi kita nempel sama satu pohon, sekarang kita mulai kehilangan dahan-dahan dari pohon itu. Mulai ngerasa kosong, bingung, bahkan nyalahin diri sendiri. Nah, sekarang aku mau tanya, siapa orang yang pernah pergi dari hidup kamu, tapi sampai sekarang kenangannya masih kamu bawa? Kehilangan orang hampir selalu punya satu efek lanjutan, yaitu patah hati. Dan itu yang dibawa Radit ke bab berikutnya. Bab 3, patah hati itu biasa. Di bab ini Radit bilang, tenang, kamu nggak sendirian. Dia ngebahas patah hati dengan cara yang nggak lebay, nggak sok bijak, tapi juga nggak ngeremehin. Radit nunjukin kalau patah hati itu sebenarnya hal yang sangat manusiawi. Semua orang pernah ngerasain. Bedanya cuma satu, ada yang berhenti gara-gara patah hati, ada yang jalan terus sambil bawa lukanya. Humornya Radit di sini bikin kita ketawa, tapi habis itu kita mikir, kita sering banget nganggap patah hati itu sebagai akhir dari segalanya. Padahal sebenarnya cuma satu bagian kecil dari hidup. Pertanyaannya sekarang, selama ini kamu lagi ngenikmatin patah hati kamu atau sebenarnya kamu pengen sembuh tapi nggak tahu caranya? Setelah patah hati, biasanya kita mulai lebih sepi dan disitulah kita mulai ketemu sama diri kita sendiri. Mau nggak mau? Bab 4, sendiri dan takut. Setelah patah hati, biasanya datang fase yang sunyi, yaitu sendirian. Dan bab ini, Radit jujur banget soal rasa takut sendirian. Tapi bukan takut dengan nggak punya siapa-siapa, tapi lebih ke takut nggak dianggap. Bab ini kerasa dekat karena banyak dari kita yang sebenarnya nggak masalah sendirian, asal masih ada yang butuh, masih ada yang nyari. Tapi saat semuanya sepi,
kita mulai bertanya-tanya tentang nilai diri kita sendiri. Radit nggak nyuruh kita buat langsung kuat, tapi dia cuman mengajak kita buat pelan-pelan kenal sama diri kita sendiri. Sekarang pertanyaannya, kamu nyaman nggak sama diri kamu sendiri tanpa validasi dari siapapun? Setelah mulai sendirian, biasanya kita mulai sadar, hidup ternyata nggak berjalan sesuai rencana, dan itu dibahas di bab berikutnya. Bab 5, hidup berubah. Bab ini, Radit mulai ngomongin perubahan, tentang rencana hidup yang nggak jalan sesuai harapan, tentang mimpi yang nyata berubah bentuk. Bab ini kayak pengingat halus bahwa hidup itu nggak jahat, cuman nggak bisa kita atur sepenuhnya. Semakin kita maksa hidup sesuai skenario kita, semakin kita kecewa. Radit ngajarin kita buat nerima semua perubahan tanpa harus marah sama hidup. Pertanyaannya buat kamu, perubahan apa dalam hidup kamu yang paling susah kamu terima sampai saat sekarang ini? Kalau hidup sudah berubah, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah belajar melepaskan. Bab 6, belajar melepaskan. Di salah satu bab paling ngena, ini merupakan salah satu bab paling tenang tapi paling ngena. Radit ngomongin soal melepas. Dan dia jelasin dengan jelas, melepas itu bukan berarti melupakan, tapi berhenti menggenggam. Kenangannya tetap ada, rasa tetap pernah nyata, tapi kita berhenti berharap pada sesuatu yang udah selesai. Bab ini nyambung banget karena setelah hidup berubah, satu-satunya pilihan adalah belajar melepaskan. Pertanyaannya, apa yang masih kamu genggam sekarang, padahal sebenarnya sudah waktunya untuk dilepaskan? Setelah belajar melepaskan, hidup nggak langsung ringan, tapi setidaknya kita bisa bernafas sedikit. Dan disitulah humor mulai punya perannya. Bab 7, menertawakan hidup. Di bab ini, Radit balik lagi ke kekuatan humornya. Tapi bukan humor buat kabur dari masalah, melainkan humor buat bertahan. Dia ngajarin kita kalau kadang satu-satunya cara supaya nggak tenggelam adalah menertawakan hidup. Bukan karena hidup itu lucu, tapi karena kita perlu bernafas. Pertanyaannya sederhana tapi dalam. Kapan terakhir kamu tertawa lepas tanpa mikirin beban hidup sebentar aja? Bab terakhir, berdamai. Di bab akhir, Radit nggak nutup bukunya dengan janji hidup bahagia. Dia nutupnya dengan satu kata, berdamai. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan hidup yang nggak selalu sesuai rencana. Kalau di awal kita dikenalin sama koala yang mati bareng pohonnya, di akhir kita diajak buat jadi manusia yang berani pindah pohon, meskipun pelan, meskipun takut. Koala Kumal bukan buku yang nyuruh kamu jadi kuat, tapi buku ini bilang, gak apa-apa capek, gak apa-apa bingung. Buku ini ngajarin kita bahwa kehilangan itu bagian dari hidup. Perubahan itu pasti, dan berdamai itu proses yang panjang. Kita semua pernah jadi koala kumal, bedanya cuma satu. Ada yang berani pindah, ada yang tetap bertahan walaupun sakit. Sampai di titik ini, kita sudah jalan jauh. Dari jadi koala yang nempel di satu pohon, kehilangan orang-orang yang pernah penting, patah hati, sendirian, hidup yang berubah, belajar melepaskan, sampai akhirnya berdamai. Dan mungkin sekarang kamu sadar, Koala Kumal bukan buku yang ngajarin kita buat jadi kuat, tapi buku yang bilang, gak apa-apa capek, asal jangan berhenti hidup. Buku ini gak maksa kita buat sembuh, buat buru-buru sembuh, cuma ngajak kita jujur sama diri kita sendiri. Sekarang, sebelum aku tutup obrolan ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan terakhir buat kamu. Setelah semua cerita tadi, kamu ngerasa lagi jadi koala yang masih bertahan di pohon yang lama, atau manusia yang mulai berani pindah, walaupun takut, walaupun belum yakin sepenuhnya. Aku Fani, makasih udah nemenin aku sampai sejauh ini. Kalau obrolan ini kerasa dekat sama hidup kamu, mungkin Koala Kumal memang buku yang perlu kamu baca langsung, bukan cuma didengerin.
aja ceritanya. Mungkin sampai sini obrolan kita. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Dadah!